Apa haram? Ya. Terus Indonesia majune kapan pernah bahas halal haram nasab dosa ya toh. Wong luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Kini bangga halal haram. Terus kapan majune Indonesia ya, Pak? Nek bangga ngono ya. Ya toh. Lah. Haram tapi ada tapi nih yo. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma son aja yo, cuma gara-gara bunyi haram yo nggak bisa lah. Harus ditinjau kembali. Gara-gara haram itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi begini, ketika kita itu menganut agama Islam, kita itu sudah berikrar bahwa kita itu adalah seorang yang muslim yang menganut agama Islam, maka kita itu harus menerima, harus siap dengan konsekuensi sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam. Lah Islam itu apa? Islam itu ya halal haram. Makanya kalau di Islam itu ada 5 hukum, ya, ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah atau boleh, ya. Jadi semua yang ada di dunia ini, mulai dari A sampai Z, itu terangkum dalam 5 hukum itu. Kalau ini tidak wajib, ya mungkin sunnah. Kalau tidak sunnah, ya mungkin haram. Kalau tidak haram, ya mungkin makruh. Kalau tidak makruh, ya mungkin mubah. Itu sudah pasti muter-muter di situ. Dan kita harus konsekuen dengan itu. Karena kita sudah menganut agama Islam. Ya. Jadi kalau ngomongin Islam, ya halal haram. Kecuali kalau kita itu bukan Islam atau orang yang tidak beragama misalkan, ya silakan. Tetapi kalau kita masih mau beragama, maka 5 hukum itu konsekuensi buat kita. Agama itu yang mengatur, Islam yang mengatur. Oh ini haram, oh ini wajib, ini sunnah, ini boleh, ini makruh. Ya kita harus ikut itu. Kenapa? Sebagai konsekuensi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang menganut agama Islam. Lah memang tugas ulama, tugas kiai, tugas ustadz, tugas para gus untuk menyampaikan hukum-hukum Islam ini. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu memang sudah tugas seorang ulama. Lah kok aneh Bapak ini masih mengatakan bahwa masih bahas halal haram. Aneh sekali bagi saya. Ya. Sementara itu banyak orang yang masih bertanya, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Kiai ini hukumnya apa? Gus ini hukumnya apa? Lah orang Islam seperti itu. Lo komentar Bapak ini kok kayak orang yang tidak beragama Islam begitu ya. Kemudian Bapak ini juga bertanya, letak keharamannya di mana? Masa bunyi-bunyian son haram? Lo bukan bunyi-bunyiannya Pak, bukan sonnya. Kalau soal bunyi-bunyiannya, sonnya itu gampang, itu sudah dijelaskan. Kalau soal bunyi-bunyian itu gampang. Kalau mengganggu haram, kalau tidak mengganggu ya tidak haram, kan begitu. Tapi ini bukan soal bunyi-bunyian saja, tapi ini juga soal bunyi-bunyian yang khorek, ya, bunyi-bunyian yang meruntuhkan genteng, memecahkan kaca, merusak gendang telinga. Keharamannya di situ. Lebih dari itu, di son khorek itu juga ada dancer, penari perempuan yang joget-joget erotis, buka aurat.
Di sana juga ada ikhtilat, bahkan konon ada minum-minumannya di sana. Dan itu yang menjadikan haram. Kalau mau tidak haram gampang. Sonnya jangan horek. Dancer yang nari-nari erotis itu dihilangkan. Ikhtilat minum-minum itu dihilangkan. Itu halal sudah. Termasuk UMKM yang ada di sana. Yaitu halal. Ya. Jadi sebenarnya ini kan permasalahan yang sederhana. Kalau son horek seperti yang viral ini, yang terjadi saat ini, bahwa di sana itu sonnya itu horek, ya, yang membahayakan. Kemudian ada ikhtilat, ada tari-tari erotis, ada wanita buka aurat, ikhtilat, minum-minum, ya itu haram. Ya. Kalau tidak, ya tidak haram. Kan itu tinggal dihilangkan saja atau tinggal dirubah, maka tidak haram menjadi mubah atau halal. Kan begitu. Ya. Jadi bukan maksud dari para ulama, para kiai itu menghambat kreativitas warga Indonesia. Ya. Mau memberangus budaya, menghalangi usaha, tidak. Memang tugas para kiai itu menyampaikan hukum yang ada di Islam. Itu memang kewajiban para ulama. Kita sebagai masyarakat, orang awam yang bukan ulama, ya manut kepada ulama. Ulama sudah memberi solusi. Ya, yang haram begini son horek itu, yang tidak haram begini. Jadi apa-apa yang menimbulkan keharaman di son horek itu, ya tinggal dihilangkan atau dirubah. Seperti yang saya katakan tadi, sonnya jangan horek. Dancer yang nari erotis buka aurat itu dihilangkan, ikhtilat itu dihilangkan, minum-minum dihilangkan. Halal sudah kalau begitu. Simple kan. Begitu, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.